Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nimaditeni Indriana dengan NIM 200555117. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan materi algoritma, yaitu algoritma sorting, khususnya bubble sort, dan algoritma pathfinding, yaitu algoritma A*. Materi pertama yaitu materi tentang algoritma sorting, yaitu bubble sort. Sebelum masuk ke materi ini saya buat dengan beberapa referensi yang sudah tertera, yaitu materi kuliah, materi dari website, dan juga materi dari video pembelajaran. Kita masuk ke pengertian algoritma sorting. Apa itu algoritma sorting? Algoritma sorting adalah suatu proses mengurutkan sekumpulan data dari yang terkecil atau ascending maupun dari yang terbesar atau descending. Sorting dibedakan menjadi dua, yaitu non-comparison sort, yaitu pengurutan data yang tanpa disertai dengan perbandingan, yang terdiri dari radix sort dan counting sort, serta yang kedua yaitu comparison sort, di mana comparison sort ini adalah pengurutan yang disertai dengan perbandingan antar data, yang terdiri dari bubble sort, selection sort, insertion sort, merge sort, dan quick sort. Pada pembahasan kali ini, saya akan membahas tentang bubble sort. Nah, apa itu bubble sort? Algoritma bubble sort adalah algoritma sederhana dengan proses pengurutan secara berangsur-angsur dengan memindahkan data ke posisi yang tepat. Lalu, apa fungsi algoritma bubble sort? Dan bagaimana konsepnya? Kita akan bahas di slide selanjutnya. Jadi, fungsi dari algoritma bubble sort ini ialah untuk mengurutkan data dari yang terkecil hingga terbesar atau ascending, dan juga sebaliknya, yaitu dari terbesar ke terkecil atau descending. Konsep pengurutan gelembung atau bubble sort ini terinspirasi oleh gelembung sabun yang berada di permukaan air. Contoh perumpamaannya yaitu berat jenis gelembung sabun yang lebih ringan akan selalu terapung ke atas permukaan. Artinya, semakin kecil angka atau angka yang lebih kecil akan selalu berada di atas atau di sebelah kiri pada konsep ascending. Dan begitu sebaliknya pada konsep descending. Nah, prinsip inilah yang dipakai pada algoritma pengurutan gelembung atau algoritma bubble sort. Secara sederhana, algoritma bubble sort adalah pengurutan dengan cara pertukaran data dengan data di sebelahnya secara terus-menerus sampai pada suatu iterasi tertentu di mana tidak ada lagi perubahan atau pertukaran data yang terjadi. Nah, selanjutnya, tahap mengurutkan data dalam algoritma bubble sort. Yang pertama yaitu membaca data. Data yang dibaca pada algoritma bubble sort itu dibaca dari paling kiri atau pada indeks ke-0 pada suatu list data. Tahap kedua yaitu membandingkan data. Membandingkan data dilakukan dari data ke I atau indeks ke-0 dengan data di sebelahnya atau data ke I plus 1 atau indeks ke-1. Jika tidak sesuai, maka data akan ditukar, yaitu data pada indeks ke-0 atau data ke I akan ditukar dengan data ke I plus 1 atau data ke indeks 1. Dan data dari indeks I plus 1 atau data dari indeks 1 maka akan berpindah ke data ke indeks 0. Jadi nilai data tersebut ditukar. Nah, kondisi tidak sesuai yang dimaksud apabila kita menginginkan urutan ascending dan data yang pertama atau data indeks ke-0 lebih besar daripada data di sebelahnya, maka dilakukan pertukaran. Dan juga sebaliknya, jika kita menginginkan urutan descending dan data ke indeks 0 lebih kecil daripada data di sebelahnya, maka akan dilakukan pertukaran. Tahap yang selanjutnya yaitu membandingkan data pula. Membandingkan data ke I plus 1 dengan data ke I plus 2. Jadi,
perbandingan selanjutnya yaitu indeks ke pertama ke indeks kedua. Lakukan perbandingan ini sampai data terakhir. Maka pas atau perbandingan pertama selesai. Contoh, terdapat data 7, 5, 9, 3, dan juga 8. Maka perbandingan yang dilakukan yaitu 7 dengan 5, 5 dengan 9, 9 dengan 3, 3 dengan 8. Jadi, seperti itulah urutan perbandingannya. Lalu, tahap yang keempat yaitu verifikasi data. Setelah pas pertama selesai dan dilanjutkan dengan pas berikutnya, mulai dari data ke pertama sampai data yang terakhir, proses akan berhenti jika tidak ada pertukaran data pada proses pas atau telah melewati pas verifikasi. Nah, kita akan masuk ke contoh kasus bubble chart ascending. Pada contoh berikut, kita mempunyai data yaitu 19, 17, 9, 11, 7, dan juga 14. Kita ikuti tahap yang tadi. Yang pertama yaitu kita baca dari kiri atau indeks ke 0, lalu kita bandingkan indeks ke 0 dengan indeks sebelahnya. Nah, seperti yang saya tampilkan, di sini ada angka yang tampilannya berbeda. Nah, angka yang tampilannya berbeda ini menunjukkan bahwa angka tersebut mengalami pertukaran. Jadi, kita akan melakukan proses perbandingan dulu. 19 dengan 17. 19 dengan 17 mengalami pertukaran karena nilai 19 lebih besar daripada nilai 17. Mengapa demikian? Karena kita menginginkan proses pengurutan ini yaitu secara ascending, yaitu dari nilai terkecil menuju terbesar. Maka nilai 19 akan berada di sini dan nilai 17 akan berpindah ke depan. Maka akan seperti ini. Dan nilai-nilai yang di belakangnya akan mengikuti, itu 9, 11, 7, dan juga 14. Lalu, pada baris kedua ini, kita melakukan perbandingan lagi, yaitu perbandingan indeks pertama ke indeks kedua, 19 dengan 9. 19 lebih besar daripada 9, maka dilakukan pertukaran lagi. Maka hasilnya akan menjadi yang di bawah ini. 17 tetap pada posisi pertama, 9 akan berubah menjadi posisi kedua, dan 19 akan berpindah ke posisi ketiga. Diikuti dengan angka-angka lainnya yaitu 11, 7, 14. Nah, pada baris ketiga ini kita bandingkan lagi indeks kedua dengan indeks ketiga. 19 dengan 11, maka 19 lebih besar daripada 11. Oleh karena itu, data ini akan ditukar lagi menjadi 17 tetap di depan, 9 tetap di indeks pertama, lalu 11 berpindah ke indeks 2, dan 19 berpindah ke indeks 3. Diikuti dengan angka lainnya yaitu 7 dan juga 14. Pada baris keempat, kita lakukan perbandingan lagi. 19 dengan 7, 19 tentunya lebih besar daripada 7, maka dilakukan pertukaran lagi. 7 akan berada di tempat awal 19, dan 19 akan berada di tempat awal 7. Maka urutannya yaitu 17, 9, 11, 7, 19, dan juga 14. Pada baris kelima, kita lakukan perbandingan lagi yang terakhir, yaitu indeks ke-4 dan juga indeks ke-5. Indeks ke-4 yaitu kita mempunyai data berjumlah 19 dan juga 14. 19 tentunya lebih besar daripada 14, maka dilakukan pertukaran. Maka hasil dari pas pertama ini yaitu 17, 9, 11, 7, 14, dan 19. Setelah dilakukan pas pertama, hasil dari pas pertama ini akan kita lanjutkan lagi untuk melakukan perbandingan ke pas kedua. Nah, ini dia pas kedua, maka kita masukkan lagi data dari hasil pas pertama, yaitu 17, 9, 11, 7, 14, dan juga 19. Kita ulangi lagi step yang tadi, kita akan bandingkan
indeks ke-0 dengan indeks ke-1 yaitu 17 dan 17 dengan 9. 17 lebih besar daripada 9, maka datanya ditukar menjadi 9 dan 17. Lalu diikuti dengan data di belakangnya yaitu 11, 7, 14, dan 19. Pada baris kedua ini kita bandingkan lagi 17 dengan 11. 17 lebih besar daripada 11, maka datanya ditukar kembali. Diikuti dengan angka belakangnya, maka urutannya yaitu 9, 11, 17, 7, 14, 19. Nah, pada baris ketiga ini kita lakukan perbandingan lagi, yaitu indeks ke-2 dengan indeks ketiga, yaitu 17 dengan 7. 17 lebih besar daripada 7, maka dilakukan pertukaran data, yaitu urutannya berubah dari 9, 11, 17, 7, 14, 19 menjadi 9, 11, 7, 17, 14, 19. Kita lakukan perbandingan data lagi, yaitu 17 dengan 14. Yang dilakukan pertukaran data lagi karena 17 lebih besar daripada 14. Maka urutannya akan menjadi 9, 11, 7, 14, 17, 19 karena 14 dan 17 ini sudah ditukar. Nah, perbandingan lagi dari 17 dan 19. 17 lebih kecil daripada 19, maka posisi tersebut dianggap benar, maka tidak ada terjadi pertukaran data. Jadi urutannya masih sama, yaitu 9, 11, 7, 14, 17, 19. Nah, inilah hasil dari pas kedua yang akan kita bandingkan kembali di pas ketiga karena urutan datanya belum sesuai. Kita lanjut ke pas ketiga. Kita masukkan hasil dari data pas kedua, yaitu 9, 11, 7, 14, 17, dan 19. Pada baris pertama, kita cek terlebih dahulu 9, 11, itu posisinya sudah benar. Lalu 11 dengan 7, kita lakukan perbandingan. 11 lebih besar daripada 7, maka dilakukan pertukaran data menjadi 9, 7, 11, 14, 17, dan 19. Nah, kita lakukan lagi perbandingan 11 dengan 14. 11 dengan 14 sudah benar, yaitu 11 lebih kecil dari 14, maka hasilnya urutannya akan sama, 9, 7, 11, 14, 17, dan juga 19. Kita lakukan lagi perbandingan 14 dengan 17. Sudah benar, yaitu 14 lebih kecil dari 17, maka urutan datanya yaitu 9, 7, 11, 14, 17, dan 19. Kita bandingkan lagi untuk data yang terakhir, 17 dengan 19. 17 lebih kecil dari 19, maka urutan datanya masih sama, yaitu 9, 7, 11, 14, 17, 19. Nah, di pas ketiga ini urutan data sudah hampir benar. Kita akan lanjut ke pas keempat. Nah, di pas keempat kita masukkan hasil dari pas ketiga tadi, yaitu 9, 7, 11, 14, 17, dan 19. Kita bandingkan data pertama dengan data kedua, yaitu 9 dan 7. 9 masih lebih besar daripada 7, maka dilakukan pertukaran menjadi 7, 9, diikuti dengan data lainnya 11, 14, 17, dan 19. Nah, sampai sini urutan data sudah benar atau sudah ascending dari terkecil ke besar, yaitu 7, 9, 11, 14, 17, 19. Namun, algoritma bubble sort ini akan tetap dilakukan sampai benar-benar tidak ada pertukaran data kembali. Jadi ini akan berulang terus sampai di hasil pas keempat ini selesai. Gitu. Selanjutnya kita akan membahas implementasi algoritma bubble sort ke dalam source code. Baik, di sini saya akan menjelaskan source code untuk algoritma sorting, yaitu bubble sort. Yang pertama yaitu ada standar input output, yaitu include stdio.h. Kemudian ada deklarasi variabel, yaitu yang pertama ada in dengan variabel max.
kemudian ada in dengan variabel i, yaitu sama dengan 0, lalu ada in dengan variabel n dengan array 20, kemudian ada in dengan variabel b. Kemudian masuk ke in main. Di sini ada printf, yaitu untuk tampilan menu atau tampilan dari programnya. Lalu ada printf, program mengurutkan angka, dan juga printf untuk mempercantik tampilannya. Lalu di sini ada printf, masukkan jumlah data yang ingin diinput. Dan juga scanf, %d, pointer max. Jadi di sini printf dan scanf ini akan meminta inputan dari user untuk memasukkan jumlah data yang ingin diinput. Kemudian ada perulangan, for i sama dengan 0, kemudian i kurang dari max, dan juga i++. For ini digunakan untuk menunjukkan jumlah pas. Misalnya, jumlah elemen atau data yang diinput oleh user adalah 7, maka pas yang akan dilakukan adalah sebanyak 6 kali. Lalu, ada printf, masukkan nilai, dengan scanf, %d, pointer n, variabel i, di mana nanti user akan memasukkan nilai dari data yang akan diinput dan akan disimpan di variabel i. Selanjutnya yaitu ada printf nilai data sebelum sorting, jadi di sini akan dimunculkan data sebelum diurutkan dengan perulangan for i sama dengan 0, i kurang dari max, dan i++. Lalu akan dimunculkan printf %d ni. Perulangan yang selanjutnya kita akan masuk ke perulangan untuk pengurutannya, yaitu di sini ada for i sama dengan 0, i kurang dari max, min 1, dan juga i++. Sama seperti di atasnya, yaitu untuk variabel b, for b sama dengan 0, b kurang dari max, minus 1, dan juga b++. Perulangan ini digunakan untuk menunjukkan perbandingan dari tiap elemen yang akan diproses nantinya. Perulangan ini akan terjadi jika NB atau N indeks ke 0 lebih besar dari NB plus 1 atau indeks ke pertama, yaitu data di sebelahnya. Jika kondisi tersebut terpenuhi, maka yang terjadi yaitu in temp, di mana temp ini adalah untuk menukar data. Jadi data yang ditukar adalah NB atau indeks ke 0. Lalu NB sama dengan NB plus 1. Jadi nilai data NB atau indeks ke 0 akan menjadi nilai dari NB plus 1 atau indeks ke pertama tadi. Lalu nilai dari indeks ke pertama itu akan ditukar menjadi nilai indeks ke 0 tersebut. Jadi nilai data tersebut ditukar ke posisi yang sebenarnya. Selanjutnya yaitu ada printf, nilai data setelah sorting, dan juga perulangan for i sama dengan 0, i kurang dari max, dan i++. Kemudian akan ada perintah printf, %d n variabel i, yaitu akan menunjukkan nilai data setelah sorting atau nilai data yang sudah diproses atau sudah diurutkan. Lalu fungsi akan dikembalikan. Baik, kita akan coba untuk run programnya. Nah, di sini akan muncul program mengurutkan angka. Masukkan jumlah data yang ingin Anda input. Misalnya kita akan masukkan 7. Nah, selanjutnya kita akan memasukkan nilai. Setelah kita akan mengacak urutannya. Selanjutnya maka akan muncul nilai data sebelum sorting yaitu 5, 9, 3, 5, 2, 8, dan 4. Nilai data sebelum sortingnya yaitu benar 5, 9, 3, 5, 2, 8, dan juga 4.
Lalu akan diproses untuk pengurutannya dan juga hasil pengurutannya yaitu 2, 3, 4, 5, 8, dan juga 9. Demikianlah implementasi algoritma bubble sort ke dalam source code. Kita akan masuk ke materi kedua. Materi yang kedua, kita akan bahas tentang algoritma pathfinding, khususnya algoritma A*. Sebelum itu, pembuatan materi ini didukung beberapa referensi. Yang pertama yaitu materi kuliah, video YouTube, dan juga materi melalui website. Semua referensi akan saya cantumkan ke dalam kolom deskripsi. Lalu kita akan masuk ke materi algoritma pathfinding. Algoritma pathfinding terdiri atas dua kata, yaitu path dan finding. Path yang artinya rute atau jalur, dan finding yang artinya mencari. Jadi, algoritma pathfinding adalah algoritma pencarian rute atau jalur terdekat dari suatu simpul ke simpul lainnya. Algoritma pathfinding dalam kecerdasan buatan dibagi menjadi dua, yaitu uninformed search dan informed search. Uninformed search adalah algoritma pencarian yang tidak disertai dengan informasi tambahan, dan begitu pula sebaliknya untuk informed search. Uninformed search terdiri atas 6 teknik, yaitu ada BFS, UCS, DFS, DLS, Iterative Deepening Depth First Search, dan Bidirectional Search. Lalu untuk informed search terdiri atas dua teknik, yaitu Greedy Best First Search atau algoritma Dijkstra, dan yang kedua yaitu algoritma A* sendiri yang akan kita bahas lebih dalam. Kita akan masuk ke pengertian algoritma A*. Algoritma A* adalah algoritma pencarian rute terpendek dari titik awal ke titik akhir yang telah ditentukan sebelumnya. Algoritma A* menggunakan fungsi heuristik atau HN yang memberikan peringkat ke tiap-tiap titik X dengan memperkirakan rute terbaik yang dapat dilalui dari titik tersebut, serta menggabungkan fungsi heuristik dan jarak atau cost yang dilambangkan dengan fungsi G. Algoritma A* juga sering disebut algoritma pencarian graf atau pohon yang termasuk ke dalam informed search seperti yang saya katakan tadi. Dan algoritma A* ini juga biasanya digunakan pada kecerdasan buatan atau game pencarian rute seperti game labirin. Kemudian, apa konsep dari algoritma A* ini? Nah, konsep algoritma A* dalam menentukan rute pendek. Konsep yang pertama, kita akan menentukan titik awal dan titik akhir, kemudian menghitung jarak ke tiap-tiap titik X, dan memperkirakan rute terbaik yang dilalui, kemudian memeriksa tiap-tiap titik X satu persatu berdasarkan urutan yang dibuat dengan pendekatan heuristik tersebut. Pendekatan heuristik dimaksudkan yaitu perkiraan jarak dari titik awal ke titik akhir yang sudah ditentukan. Dalam algoritma A* ini juga memiliki notasi yaitu Fn sama dengan Gn plus Hn, di mana Fn adalah jumlah dari Gn dan Hn, dan fungsi G atau geographical cost adalah jarak titik awal, lalu Hn atau heuristic cost adalah jarak ke titik akhir. Fungsi heuristik digunakan untuk memperkirakan jarak lintasan yang akan diambil dari titik awal ke titik tujuan. Selanjutnya kita akan masuk ke penerapan algoritma A*. Oke, untuk penerapan algoritma A*, di sini saya sudah memiliki sebuah arena. Lalu ada kotak biru. Kotak biru kita misalkan di sini adalah titik awal. Lalu kotak pink ini adalah titik akhir. Jadi kita akan berangkat dari kotak biru menuju kotak pink.
Seperti yang sudah saya jelaskan, algoritma Astar memiliki notasi Fn sama dengan Gn plus Hn, di mana fungsi G yaitu jarak ke titik awal, dan fungsi H merupakan jarak ke titik akhir. Untuk penempatannya sendiri, fungsi G akan kita letakkan di sini. G. Untuk fungsi H di sini. Lalu fungsi F-nya di sini. Nah, lalu bagaimana cara mencari nilai fungsi G dan fungsi H? Untuk mencari nilai fungsi G dan fungsi H, kita akan menggunakan rumus Pythagoras, yaitu untuk mencari sisi miring. Itu rumusnya yaitu akar A kuadrat ditambah B kuadrat. Kita misalkan nilai dari G itu adalah 4, maka 4 kuadrat adalah 16 ditambah 16. Jadi nilai G adalah akar dari 16 ditambah 16. Nah, sebelum kita menentukan rute terpendek dari kotak biru menuju kotak pink, maka kita akan membuka nilai-nilai di sekitarnya terlebih dahulu. Itu kita akan mulai untuk membuka sisi yang ini. Kita akan menggunakan fungsi SQRT. Kita hitung titik G atau fungsi G, yaitu dari sini menuju ke sini, yaitu 1, 1. Jadi 1 tambah 1. Karena 1 kuadrat sama dengan 1. Enter. Nah, di sini juga terdapat fungsi sum yang sudah saya atur. Kemudian jarak H yaitu jarak dari titik akhir menuju ke sini. Nah, kita hitung sama menggunakan fungsi SQRT. Hitung jarak dari titik ini menuju titik akhir atau sebaliknya, yaitu 1, 2, 3, 4, lalu 1, 2, 3. Maka 4 kuadrat sama dengan 16 ditambah 3 kuadrat sama dengan 9. Nah, maka totalnya yaitu 6,4. Sisi selanjutnya yaitu karena dia sejajar, maka nilainya itu 0 ditambah 1, karena dari sini ke sini itu 1. Sisi H-nya itu fungsi SQRT sama seperti tadi, kita hitung dari sini 1, 2, 3, 4, 5. Atau 1, 2, 3, 1, 2, 3. Jadi sama-sama 3, yaitu 3 kuadrat sama dengan 9 tambah 9. Nah, selanjutnya kita coba yang ini. Itu fungsi SQRT. Jarak dari sini ke sini yaitu sama seperti yang ini, yaitu 1 ditambah 1. Lalu untuk H-nya kita hitung 1, 2, 1, 2, 3. Berarti si SQRT 2 kuadrat yaitu 4 ditambah 3 kuadrat yaitu 9. Sisi selanjutnya ini sama juga seperti yang ini. Jadi dia karena sejajar, maka fungsinya yaitu 0 tambah 1. Lalu sisi yang ini untuk H-nya, kita hitung jaraknya 1, 2, 1, 2, 3, 4. Berarti 4 ditambah akar kuadrat dari 4 itu 16. Selanjutnya yang ini itu sama, 1 tambah 1.
Lalu yang ini kita hitung lagi 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5. Jadi akar dari 2, kuadrat dari 2 yaitu 4 tambah 5 kuadrat yaitu 25. Saya akan lanjutkan sisi-sisi sebelahnya. Inilah dia ke-8 sisi dengan jaraknya masing-masing. Lalu kita akan melihat jarak mana yang paling pendek atau yang paling kecil angkanya, yaitu yang ini. Kita akan ubah warnanya menjadi warna kuning. Nah, setelah kita temukan nilai terkecil selanjutnya, kita harus mengecek sisi-sisi selanjutnya juga. Sisi-sisi sekitarnya itu sebelumnya sudah saya hitung. Kita munculkan. Inilah sisi-sisi sekitar, itu akan saya jelaskan satu persatu. Itu dari sini kita hitung fungsi G-nya, yaitu dari sini, karena dia sejajar maka dia 0 ditambah 4, yaitu kuadrat dari 2, 1, 2. Lalu kemudian fungsi H-nya bernilai 3,6, yaitu dihitung dari sini 1, 2, 3, 1, 2. Jadi 3 kuadrat yaitu 9 ditambah 2 kuadrat yaitu 4. Maka hasilnya akan 3,6 dan bertotal 5,6. Lalu yang sebelah sini nilai G-nya yaitu dari sini 1, 2, lalu 1. Jadi fungsinya akan SQRT 4 plus 1. Lalu untuk H-nya kita mulai dari sini 1, 2, 1, 2. Jadi fungsinya yaitu 4 ditambah 4. Kemudian G yang di sini itu kita hitung dari sini 1, 2, 1, 2, 3. Maka fungsinya 1, 2, 1, 2. Maka fungsinya yaitu 4 tambah 4. Untuk H-nya kita hitung 1, 2, dan dari sini 1. Maka fungsinya akan 1 plus 4. Kemudian untuk G di sini berjalan dari sini yaitu 1, 2, 1. Maka fungsinya 1 plus 4. Kemudian untuk H-nya 1, 1, 2, 3. Maka 1 plus 9. Kemudian di sini, dari sini karena dia sejajar maka dia 0 plus 4 yaitu kuadrat 2, 1, 2. Kemudian 4-nya untuk 4,1 di sini nilai H-nya dihitung dari sini 1
Kemudian turun 1, 2, 3, 4. 4 kuadrat sama dengan 16, yaitu 16 tambah 1. Oke. Dari keseluruhan ini, kita bisa temukan yang terkecil, yaitu ada ini dan ini. Maka kita akan pilih yang ini. Kemudian kita buka lagi sisinya, di sekitarnya, ini. Kita buka. Nah, untuk sisi ini, sama seperti tadi, kita hitung dari titik awal. 1, 2, 3, kemudian 1. Maka fungsinya akan 9 plus 1. Kemudian untuk H, 1, 2, 1. Maka 4 plus 1. Dengan total 5,4. Selanjutnya, nilai G yang di sini, itu kita hitung 1, 2, 1, 2, 3. Maka fungsinya yaitu 9 plus 4. Untuk H, ini sama seperti yang tadi di sini atau di sini, dia berjumlah 1, 1. Maka fungsinya 1 plus 1 jadinya 1,4 dengan total 5,0. Lalu yang ini kita hitung 1, 2, 3, 1, 2, 3. Maka 3 kuadrat 9 plus 9. Kemudian hanya di sini, yaitu karena dia sejajar, maka dia 0 plus 1, karena dari sini ke sini yaitu 1. Kemudian di sini kita hitung dari jarak titik awal 1, 2, 3, 1, 2. Maka 4 plus 9. Kemudian hanya karena dia sejajar, maka dia 0 plus 1, 2. 2 kuadrat sama dengan 4. Jadi 0 plus 4. Kemudian yang terakhir 1, 2, 3, 1. Maka fungsinya yaitu 1 plus 9. Kemudian yang akhir, yang untuk nilai H-nya, kita hitung karena dia sejajar lagi, maka 0 plus 1, 2, 3. 3 kuadrat sama dengan 9. Nah, dari nilai sekitar ini, maka ditemukan nilai yang paling kecil, yaitu yang ini. Jadi kita akan bedakan warnanya. Nah, jadi inilah rute terpendek yang kita cari menggunakan algoritma ASTA, yaitu dari titik biru menuju titik kuning, lalu sampailah kita ke kotak pink atau titik akhir ini. Itu dia tadi contoh penerapan algoritma ASTA. Demikianlah penjelasan yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Terima kasih untuk yang sudah menonton.